Baik, mari kita berdoa sejenak. Kembali kami menyerahkan diri kami ke hadapan Tuhan. Menyerahkan ibadah ini khususnya di jam khotbah ini kepada Tuhan. Ketika hamba-Mu berbicara, biarlah Tuhan yang mengendalikan dan Engkau sendirilah yang menuntun lidah hamba-Mu. Engkau juga kiranya memberkati semua umat-umat Tuhan yang mengikuti acara ini. Tuhan kiranya akan buka pintu hati kami untuk mendengarkan suara Roh Kudus bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat Sabat bagi kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu pada hari Sabat yang indah ini dalam ibadah Jemaat Mount Moriah dengan sukacita. Terima kasih juga untuk pendeta jemaat kita, Pendeta Waldeman, untuk undangan yang sudah diberikan kepada kami untuk melayani pada hari Sabat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya tadi pemimpin sekolah Sabat mengatakan memang makin nyata ya keadaan saat ini. Banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita menjadi khawatir. Tetapi tentu kita tidak perlu khawatir untuk semua hal yang ada di dunia ini, oleh karena sampai saat ini paling tidak kita bersyukur oleh karena Tuhan menuntun kita dan menggunakan kita menjadi alatnya dan memberkati orang-orang lain. Itu sebabnya judul firman Tuhan yang akan saya bawakan pada hari Sabat ini adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tahu itu apa itu artinya terang. Kita tahu apa artinya kegelapan. Kita sangat membutuhkan terang, apalagi saat kita hidup dalam kegelapan di malam hari. Sebagai umat Tuhan, umat yang telah diberkati oleh Tuhan, umat yang mengenal Dia, kita dipanggil untuk menjadi satu umat yang disebut menjadi umat yang kudus baginya. Kita tidak bisa seperti orang lain sebagai umat yang mengaku umat Tuhan, sebagai orang yang mengaku umat kudus, kita tidak bisa sama seperti orang lain, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan dan yang tidak beragama. Kita harus lebih baik. Kita harus menunjukkan bahwa benar-benar kita ini mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa biasa-biasa saja, ya. Ada yang disebut dengan kaum mediocre, ya. Ya, biasa-biasa saja, average, rata-rata saja. Kita sebagai umat Tuhan yang hidup dekat dengan Dia, yang berdoa kepadanya dan minta berkat dan telah membuktikan dalam kehidupan kita bahwa kita diberkati oleh Tuhan, kita tidak bisa biasa-biasa saja. Ada beberapa orang yang perbuatan-perbuatan yang biasa-biasa saja, sebab Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 47 sampai 48 dikatakan, dan apabila kamu memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kalau kita hanya memberikan salam kepada saudara kita saja, ya mungkin tidak ada lebihnya kita daripada perbuatan orang lain. Kita sebagai umat Tuhan rupanya tidak boleh hanya seperti itu. Ya, kita harus memberikan salam kepada semua orang. Kita harus mendoakan mereka, bahkan mereka yang tidak suka dengan kita mungkin. Mereka yang sudah berbuat jahat kepada kita, kita harus berdoa kepada mereka. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun rupanya bisa melakukan itu, ya? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka saling membela dalam kejahatan mereka. Tentu kita tahu itu, bagaimana tragedi-tragedi seperti itu yang ada di dunia ini. Dan ada banyak hal-hal yang alami yang tidak mengenal Tuhan pun bisa lakukan itu. Mengasihi orang yang kita kasihi, mengasihi orang yang mengasihi kita. Orang yang sudah berbaik kepada kita, ya orang lain juga bisa lakukan. Katakanlah pemungut cukai, ya, Matius 5 ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?
Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, pemungut cukai dalam ayat ini memang tanda kutip. Yesus ketika dia menyebut pemungut cukai, dia juga sedang membandingkan perbuatan mereka dengan orang-orang yang lain. Karena kata pemungut cukai bagi orang Yahudi pada waktu itu, bagi orang Yahudi ya, memang itu adalah orang-orang yang sangat menindas mereka. Dan mereka anggap, orang-orang Yahudi menganggap pemungut-pemungut cukai ini adalah orang-orang yang memang berdosa menurut mereka. Karena mereka di bawah penjajahan, mereka memang di bawah penganiayaan. Lalu kita tidak boleh samakan untuk semua hal sampai pada saat ini. Kemudian, dalam Lukas 6 ayat 32 mengatakan, dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun juga demikian. Tadi orang-orang pemungut cukai. Nah sekarang adalah orang-orang berdosa. Rupanya orang-orang berdosa juga bisa melakukan hal yang sama. Ya, jadi kalau mereka katakan orang pemungut cukai, oh pemungut cukai, ya mereka stigmanya sudah sangat negatif. Mungkin saat ini sudah lebih benar sedikit daripada pemungut cukai. Rupanya ya mereka juga bisa melakukan hal tersebut. Mengikuti perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Ya, kalau orang lain melakukan apa, kemudian kita juga melakukan hal yang sama. Kalau orang berbuat kebajikan, kita juga melakukan hal yang sama. Dalam Kejadian 3 ayat 12, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ini adalah alasan yang disampaikan oleh Adam kepada Tuhan ketika Tuhan menanyakan apa yang terjadi kepadamu. Kemudian dikatakan, Tuhan, engkau sudah memberikan kepadaku seorang perempuan dan perempuan itu melanggar. Dan oleh karena cintaku kepadanya, maka buah pohon itu pun ku makan juga. Seharusnya di dalam kondisi ini, Adam adalah merupakan imam pada waktu itu yang harus menjadi patron kebenaran, karena kepadanya lah secara langsung diberikan petunjuk-petunjuk itu kepada mereka berdua tentunya. Tetapi Adam adalah orang yang sebagai seorang imam yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan itu. Sama seperti murid-muridnya. Ya murid-muridnya sebelum Yesus naik ke sorga, mereka juga masih belum stabil imannya, belum kokoh, mereka juga masih mudah diombang-ambingkan. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga pergi dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi hal-hal seperti ini ya biasa sajalah. Kalau apa yang orang lain lakukan, kemudian kita lakukan. Dan puas bahkan dengan keadaan kita. Ini adalah kondisi-kondisi yang membuat orang hidup di dalam yang disebut yang pertama tadi, ya seperti mediocre. Kaum mediocre yang biasa-biasa saja. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi dia sudah membuat self-assessment terhadap dirinya sendiri, penilaian kepada dirinya sendiri, tanpa dia compare dengan pencapaiannya seperti apa. Orang Farisi itu oleh karena dia berstatus sebagai seorang ahli Taurat, maksud saya sebagai orang yang punya Taurat, yang punya kitab, yang membaca firman Tuhan, dan dia adalah orang Farisi. Kemudian dia mengatakan, dia coba sampaikan, ini adalah yang kulakukan. Aku ini berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dan banyak hal-hal lain. Ini adalah yang dia nyatakan tentang dirinya. Kemudian puas juga dengan pencapaian kita. Karena engkau berkata, ini nasihat kepada jemaat yang ada di Laodikia. Aku berkata kepadamu, ya kepada jemaat Laodikia itu ya, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi sebenarnya bagaimana?
Yesus mengatakan, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, bahwa engkau malang, miskin, buta, dan sebenarnya juga telanjang. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh jemaat Laodikia terhadap dirinya. Ya, mereka mengaku bahwa mereka itu adalah kaya puas dengan apa yang dilihat ataupun kondisi yang ada padanya pada saat itu. Yang sebenarnya bukan demikian. Saudara-saudara, itu adalah hal-hal yang biasa yang dilakukan oleh manusia. Kita adalah umat yang diminta oleh Tuhan, rupanya bukan sekedar demikian. Apalagi umat gereja Masehi Advent hari ke-7. Ataupun umat yang sudah diselamatkan oleh Allah, yang telah diselamatkan oleh kasih karunia. Kita diminta bukan sekedar melakukan kebiasaan orang saja, atau hal-hal yang biasa yang dilakukan oleh orang lain. Dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau. Rupanya Tuhan mempunyai cita-cita yang luhur dan tinggi kepada kita. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah-perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi firman Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa kita bukan sekedar menjadi ekor, bukan hanya menjadi seorang pengikut saja, tapi Tuhan merancang kita akan menjadi kepala apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu kepada yang disampaikan kepada kita. Dan sekali lagi kita tidak diminta untuk sekedar melakukan kebiasaan orang. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 49 ayat 6, ini yang pertama tadi kepada bangsa Israel ya janjinya. Nah sekarang ini pada zaman Mesir, nah sekarang adalah pada zaman Babylon. Tuhan katakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Jadi kalau hanya untuk menjadi hambaku, itu terlalu sedikit untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Lalu apa perintah Tuhan? Rupanya Tuhan meminta kita untuk lebih dari itu. Tuhan meminta kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ada beberapa contoh perbuatan yang melebihi perbuatan orang lain. Alkitab menjelaskan beberapa contoh. Apa saja contoh ataupun perbuatan-perbuatan yang memang melebihi perbuatan orang lain. Perbuatan orang lain. Mari kita lihat. Bagian yang pertama, perbuatan yang bukan sekedar seperti yang dilakukan oleh orang Farisi, mereka yang mengaku berpuasa, kemudian mereka beribadah, mereka berdoa, dan juga mereka setia kepada Tuhan menurut mereka. Bukan hanya itu, tetapi ada beberapa hal yang Alkitab contohkan. Yang pertama adalah perbuatan kasih kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan seperti janda miskin itu. Seperti janda miskin mengasihi Tuhannya. Ketika janda miskin datang ke Ka'bah, kemudian dia datang untuk berdoa di sinagog ya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Apa dikatakan? Dia diam-diam, kemudian dia menangis, kemudian bahkan janda miskin itu memberikan persembahan pun hanya sedikit dibanding dengan orang-orang Farisi. Maka Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini lebih banyak memberi daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Kenapa Tuhan melihat seperti ini? Rupanya perbuatan kasih yang utama. Kasih dari janda miskin ini lebih daripada kasih orang-orang lain yang mungkin murid-muridnya lihat telah datang ke tempat itu untuk
memberikan persembahan. Dan Tuhan katakan, Yesus katakan, sesungguhnya orang ini telah memiliki kasih yang jauh lebih besar daripada orang lain. Jadi perbuatan kita harus dibarengi dengan kasih yang jauh lebih besar. Kemudian Maria Magdalena dan juga saudara-saudaranya. Di situ kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 2, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Saudara-saudara, kita tahu Maria ini adalah orang yang sangat dekat kepada Tuhan. Dalam kedekatannya kepada Tuhan, Tuhan juga memuji dia dibandingkan dengan Marta kakaknya. Dan Maria ini adalah seorang yang sangat dekat dengan Yesus. Dia adalah bahkan menjadi sahabat Yesus. Sebagai seorang sahabat, Maria mengasihi Yesus dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Persahabatan Yesus dengan keluarga ini sangat besar, sangat akrab, sehingga bahkan pada waktu kematian dari Lazarus pun, Yesus menangis pada waktu itu. Dan Yesus datang untuk menyembuhkan. Bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga membangkitkan dari saudaranya ini, yakni Lazarus. Dan sebagai bukti bahwa dia mengasihi Yesus, dalam perjamuan yang diadakan di Betania itu, maka Marta yang ada bersama-sama dengan mereka, kemudian juga Lazarus, dan khususnya Maria. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 3, ayat 4, kemudian ayat yang kelima, dan dalam ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau semerbak di seluruh rumah itu. Bau minyak itu luar biasa. Satu pengorbanan yang sangat besar yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus. Oleh karena dia memiliki kasih yang dibandingkan dengan mungkin kasih Marta yang berusaha untuk melayani Yesus dengan jamuan, ini jauh lebih besar yang dikorbankan oleh Maria Magdalena ini. Kemudian Abraham dalam perjalanan imannya, saudara, perjalanan imannya itu bagaikan apa itu? Bagaikan grafik yang diagonal ya, naik terus, naik terus. Dan salah satunya yang paling puncak imannya adalah dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 12. Ketika Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan anak satu-satunya, ya, satu-satunya yang dia kasihi, anak perjanjian yang Tuhan janjikan kepadanya, yang dinanti-nantikan begitu lama, dan anak yang ada padanya pada waktu itu. Tetapi Abraham rela mempersembahkan, berani mau mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang walaupun Tuhan tentu tidak izinkan hal itu terjadi. Tapi ujian kasih dari Abraham kepada Tuhan, kepada Bapa, kepada Yahweh yang sangat mengasihinya itu sangat luar biasa. Dia bukan orang-orang yang beriman seperti orang-orang beriman biasa-biasa saja. Tuhan menilai dia orang yang paling beriman di seluruh dunia. Kemudian yang berikut, yang kedua, seperti apa? Bagian kedua adalah perbuatan terhadap orang lain. Yang pertama tadi adalah perbuatan kasih kita kepada Tuhan. Mungkin masih banyak lagi contoh-contoh perbuatan kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan meminta kita untuk menyerahkan bukan hanya separuh harta kita, tetapi juga seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kemudian bagaimana dengan perbuatan kepada orang lain? Salah satu contoh yang paling luar biasa adalah tentu Yesus sendiri. Yesus sendiri kita sudah lihat tadi,
khususnya dalam pelajaran sekolah sahabat kita, bagaimana dia berbuat bagi umat manusia. Tidak ada satu hal yang mewajibkan Yesus untuk melakukan itu bagi kita. Itu bukan satu kewajiban yang Yesus lakukan. Tapi itu adalah kasih yang Tuhan korbankan kepada kita. Itu sebabnya Yohanes 3:16 tentu mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi perbuatan yang sangat besar yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dan bukan hanya itu. Dia mengosongkan dirinya dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5-8. Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti kita, bahkan taat sampai mati. Dia menanggung risiko yang sangat besar. Saudara-saudara, ketika dia mengambil rupa seorang manusia, maka kerapuhan manusia juga sedang dia kenakan di dalam dirinya. Kerapuhan terhadap dosa, tapi dia bergantung kepada Tuhan. Dan di dalam pelayanannya juga dikatakan, dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dia berjalan berkeliling bukan untuk tamasya ataupun piknik ataupun untuk liburan, tidak. Tapi dia berjalan berkeliling untuk mengadakan perbuatan baik, untuk bekerja melayani orang lain. Kemudian yang berikut, perbuatan apa saja terhadap orang lain. Yusuf. Kisah Yusuf adalah merupakan kisah favorit bagi banyak orang, dan termasuk mungkin bagi kita dan bagi saya sendiri. Yusuf adalah satu kisah yang luar biasa ketika kita membacanya. Kisah Yusuf, mulai dia ditangkap, dicemburui oleh saudara-saudaranya, kemudian ditangkap, kemudian dibuang ke sumur, kemudian akhirnya perjalanan hidupnya selanjutnya lepas dari saudara-saudaranya, dia dijual ke orang saudagar, kemudian dia berada di rumah Potifar untuk menjadi seorang hamba, bahkan dia masuk ke dalam penjara. Ya, dalam Kejadian 40 dia berada di penjara, ya, tetapi walaupun berada di dalam penjara, dia dikasih oleh kepala penjara. Dan dalam Kejadian pasal 41 kita bisa lihat bagaimana dia menafsirkan mimpi dari Firaun pada waktu itu. Akhirnya dia diangkat menjadi seorang perdana menteri di negeri asing yang bukan negerinya. Saudara-saudara, dalam keadaan itu, kepahitan yang mungkin ada dalam dirinya, kalau dia lakukan, maka itu adalah waktu ataupun momen bagi dia untuk membalaskan semua kejahatan orang-orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Bahkan mungkin saudara-saudaranya yang telah menjualnya. Tapi tidak. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Yusuf. Justru Yusuf menahan semua peristiwa itu. Kemudian dia tenggelamkan semuanya itu di dalam dalam hatinya. Kemudian dia bangkit mengampuni saudara-saudaranya. Penderitaan, kepahitan terganti dengan sukacita pertemuan kerinduan yang telah begitu lama, baik kepada adik dan juga saudara-saudaranya, dan terutama kepada orang tuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengampuni orang lain, khususnya mereka yang berbuat jahat kepada kita, tentu ini bukan hal yang biasa-biasa saja, tapi ini adalah perbuatan yang bahkan melebihi orang lain. Kemudian seorang anak perempuan, pelayan istri Naaman, dengan yakin dia memberikan informasi yang akurat untuk kesembuhan tuannya, yaitu Panglima Naaman. Dia memberikan satu informasi. Informasi itu sangat penting, apalagi sekarang ini adalah zaman informasi. Ya, siapa yang punya informasi banyak, tentu dia yang lebih advance dari orang lain. Dia memiliki informasi yang sangat baik, yang sangat mahal, yang sangat berharga. Dan hal itu pun dia berikan kepada tuannya untuk dinikmati oleh tuannya, menjadi kebaikan bagi nyonyanya. Kemudian yang ketiga,
tindakan apa saja, saudara-saudara, tindakan yang tidak biasa-biasa saja. Yang ketiga adalah dalam kategori tindakan nyata dari iman. Kategori pertama kita sudah lihat bagaimana kasih kepada Tuhan. Kategori kedua adalah ya kasih kepada orang lain, perbuatan kepada orang lain. Tentu masih banyak lagi yang kita bisa tambahkan, perbuatan kasih kepada orang lain yang bahkan beberapa contoh Alkitab juga berikan. Dan berikut adalah perbuatan nyata dari iman. Yokebed adalah menurut saya adalah seorang yang beriman sekali, yang memiliki iman yang sangat kuat sekali. Ketika dia menyelamatkan saudaranya, dia sangat mengasihi adiknya, dan dia tahu kondisi pada waktu itu undang-undang yang berlaku bagi orang-orang Ibrani oleh karena populasi mereka sangat bertumbuh pesat. Dan pemerintah Mesir ingin menahan pertumbuhan Mesir itu. Maka dia Miriam menawarkan satu perbuatan yang baik kepada saudaranya. Kemudian dia menawarkan dalam Keluaran pasal yang kedua. Dalam Keluaran pasal 2. Dalam ayat 4, kakaknya perempuan berdiri agak jauh untuk melihat apakah akan ada yang terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-6, kemudian setelah bayi itu berada di tangan putri Firaun, kemudian kakaknya masih melihat, kemudian masih mengamat-amati. Kemudian apa yang disampaikan oleh kakaknya ini dalam ayat yang ke-7, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akankah kupanggilkan seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi putri tuan? Seorang yang memiliki iman yang luar biasa, seorang yang memiliki iman yang sangat kuat, dan atas tindakannya itu dia memiliki peran dalam menyelamatkan. Tentu Tuhan sangat campur tangan dalam hal ini. Tapi tentu Tuhan tidak melakukan semuanya. Tuhan menggunakan, dan diantaranya adalah kakaknya, diantaranya adalah ibunya, dan mungkin juga adalah putri Firaun ini untuk membentuk dan menyelamatkan Musa pada waktu itu. Dan contoh yang lain adalah Elisa ketika dia menyembuhkan Naaman. Tidak mudah bagi seorang panglima. Seorang panglima dia harus mandi di sungai Yordan itu. Saya tidak tahu bagaimana kondisi sungai Yordan. Memang pertama-tama ketika saya baca Alkitab tanpa mengetahui ada informasi apapun, saya pikir sungai Yordan itu sungai yang sangat bersih, sungai yang sangat indah. Tetapi setelah beberapa orang pergi ke sana dan mengatakan, oh sungai Yordan itu tidak ada bedanya dengan sungai-sungai yang mungkin ada di Indonesia, bukan sungai-sungai yang jernih seperti itu. Dan ketika Elisa meminta, dia mengatakan kepada hamba-hambanya, suruhlah dia pergi mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Awalnya hal itu ya bukan kabar gembira bagi Naaman sendiri. Saya pikir tadi dia menyuruh saya mandi di sungai apalah, sungai Parpar, tetapi ternyata dia meminta saya untuk mandi di sungai Yordan. Tapi saudara-saudara, itu pun dia lakukan. Hal itu dilakukan dengan baik. Dan itu oleh karena perbuatan imannya. Dan tentu ya tidak mudah, tidak populer bagi seseorang untuk mandi di tempat yang seperti itu. Tetapi setelah dia lakukan itu, dan tubuhnya menjadi sembuh. Mungkin kalau dia gantinya, yang penting sungai lah, saya akan pergi seperti yang ada dalam hatinya, pergi ke sungai Abana, pergi ke sungai Parpar, mungkin ke sungai Damsik, mungkin dia akan lebih baik, mungkin dia rasa.
Tetapi tidak. Dia mendengarkan, dia mengikuti persis seperti yang diperintahkan atau yang disampaikan oleh Elisa, yang disuruh oleh Elisa kepadanya. Dan dia melakukan itu. Untuk melakukan itu perlu satu iman. Iman yang bukan biasa. Lalu yang berikut, perbuatan kepada orang lain. Ini ada orang lumpuh, saudara-saudara. Ketika Yesus begitu sibuk menyembuhkan orang di satu rumah, dan orang lain begitu banyak berkerumun, ada orang yang datang untuk membawa orang yang lumpuh kepada Yesus untuk disembuhkan olehnya. Dan mereka ada 4 orang. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuka atap rumah itu. Dan mereka menurunkan orang itu tepat di hadapan Yesus dari atas atap itu. Ini adalah satu tindakan yang usaha yang sangat tinggi untuk menyembuhkan orang lain. Dan ini tentu ada satu risiko yang dia lakukan untuk menyembuhkan orang lain, saudara-saudara. Ada satu iman yang sangat besar yang dimiliki oleh keempat orang ini. 4 orang ini memiliki iman yang luar biasa. Iman 4 orang ini berperan di dalam menyembuhkan orang lumpuh itu. 4 orang ini mengetahui satu-satunya cara dan jalan untuk kesembuhan orang ini adalah datang kepada Yesus. Dan memang benar, memiliki iman yang luar biasa. Ada juga dicatat seorang ibu yang putrinya dirasuk oleh setan, yang berasal dari perempuan Kanaan. Dan awalnya ibu ini ditolak, tetapi dia memiliki iman yang sangat besar. Kemudian Yesus mengatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara, dia memiliki iman yang sangat besar kepada Tuhan, kepada Yesus. Oleh karena dia tahu Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyembuhkannya. Daud ketika dia mengalahkan Goliat, bukan oleh karena senjata, alih-alih yang ada padanya, tetapi oleh karena Tuhan. Ketika dia mengatakan, engkau datang kepadaku dengan tombak, dengan lembing, tetapi aku datang kepadamu dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kuasa manusia, kekuatan manusia. Ini adalah satu perbuatan iman yang dilakukan. Paulus sebagai seorang rasul, dia bekerja kepada semua orang. Dia memiliki iman yang sangat besar, sekalipun di tengah-tengah penganiayaan, sekalipun di tengah-tengah semua kesulitan dalam kehidupan kerasulannya. Tapi dia datang kepada Tuhan, bekerja. Dia tidak menyia-nyiakan semua waktu yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Oleh karena dia memiliki iman yang sangat luar biasa. Ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan di jalan yang lurus menuju ke Damsyik itu. Satu tantangan bagi kita, saudara-saudara, umat-umat yang dikasihinya. Kita adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Umat yang telah menyambut kasih-Nya. Dan umat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia. Satu tantangan bagi kita adalah apa yang harus kita lakukan. Ternyata sebagai umat yang mengecap kebenaran, yang telah melihat ataupun memiliki kebenaran, kita tidak cukup hanya sekedar mengetahuinya saja. Jika iman yang saya miliki adalah nyata, maka buah-buah dalam hidup saya itu juga akan sehat dan kuat, tentu adalah juga nyata. Kita perlu meminta kepada Tuhan, supaya kita mampu menjadi orang-orang baik yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama, dan juga yang memiliki iman yang kuat, yang luar biasa kepada Tuhan. Tuhan meminta kita untuk berseru kepadanya. Tuhan katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
kita harus meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberitahukan kepada kita bukan hal-hal yang kecil, tetapi hal-hal yang besar, yang bahkan mungkin saat ini kita tidak bisa pahami. Kita perlu meminta kepada Tuhan. Sama seperti Abraham meminta dan berdoa kepada Tuhan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan. Sehingga mereka melahirkan anak. Setiap orang yang kepadanya diberi, daripadanya akan dituntut banyak. Dan kepada Allah, siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Tentu ini satu tantangan bagi kita. Seorang yang bernama Ratu Ranavanola, ya, dia adalah seorang ratu. Di negerinya pada waktu itu belum hadir kebenaran. Tetapi ketika ada seorang inang pengasuh yang beragama Kristen yang mengasuhnya. Ya, pada waktu itu mereka hidup bukan di dalam kebenaran, tapi dalam animisme. Kemudian beberapa misionaris sebenarnya sudah datang ke tempat itu. Tapi Queen Ranavanola ini, ketika dia mulai dari kecil, dia membuka hatinya kepada kebenaran dengan seorang inang pengasuh yang menceritakan hal-hal kebenaran kepadanya. Kemudian setelah dia mendapatkan kebenaran itu, dia menggunakan bahkan kedudukannya untuk berbuat baik. Dan akhirnya dia menjadi seorang ratu dan mengubah negerinya menjadi negeri Kristen pada waktu itu. Tentu kita diminta bukan hanya menjadi seorang hamba. Kita diminta untuk menjadi kepala. Kita diminta bahkan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mari kita siap untuk membagikan iman kita kepada orang lain dan menjadi terang bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kembali kami datang di akhir ibadah kami ini ke hadapan Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami dengarkan. Kami rindu Tuhan mengasihi Engkau lebih daripada orang yang tidak mengenal kebenaran. Kami boleh mengasihi Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Kami juga rindu menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan memiliki iman yang sangat kuat. Bantulah kami Tuhan, sebab tanpa Engkau kami tidak mampu. Biarlah Tuhan yang akan memberitahukan kepada kami hal-hal yang besar yang akan kami lakukan, bahkan memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang besar. Sebagai umat Tuhan, kami rindu juga Tuhan, agar orang-orang yang belum mengenal Engkau juga mengenal kebenaran ini. Dan mereka mendapat bagian dalam berkat-berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk seluruh partisipan yang mengikuti acara ini. Tuhan berkati kami semua yang ada di Zoom ini. Tuhan berkati dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan juga memberkati semua yang akan mengikuti acara baptisan. Tuhan kiranya akan pelihara iman mereka, supaya iman mereka akan boleh bertumbuh di dalam kehidupannya. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa, Engkau tetap melindungi kami, memimpin kami, dan menuntun kami di situasi pandemi COVID-19 ini. Dan memberkati saudara-saudara kami mungkin yang sedang isolasi mandiri, Tuhan akan memberikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka akan boleh memiliki hasil negatif di dalam swab mereka untuk waktu-waktu yang berikut, tidak akan terhalang untuk melakukan berbagai kegiatan untuk kehidupan dan juga pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih khususnya untuk pengampunan dosa yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih juga untuk jawaban doa yang Engkau akan berikan kepada kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.